demikian. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyi juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dengarkan titah dan makna pembaptisan. Dalam ibadah ini akan dilayani baptisan kudus terhadap satu orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seseorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti dikatakan dalam Alkitab. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Dengan demikian baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kejadian 17 ayat 17. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Jemaat kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 11 baitnya yang pertama. Kami puji Engkau Tuhan yang empunya kuasa. Kami puji Engkau Tuhan yang empunya, dibesarkan namamu oleh sekalian bahasa, dibesarkan namamu oleh sekalian barang dunia fana, barang dunia pengasihanmu baka, pengasihanmu baka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berturut-turut kita akan ada dalam pengakuan dosa, berita anugerah pengampunan dosa, dan petunjuk hidup baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita betapa besar kemurahan Allah dilimpahkan kepada semua orang berdosa. Karena itu, marilah kita mengingat kembali seluruh dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh sejenak jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kesadaran terhadap dosa kita,
Marilah kita secara bersama mengakuinya dengan jujur kepada Allah dan memohon pengampunannya. Ya Allah, di hadapan-Mu terbuka seluruh kehidupan kami. Menyadari diri sebagai orang tua, kami terkadang tidak setia melaksanakan tanggung jawab membina dan membesarkan anak-anak yang adalah anugerah-Mu. Kami cenderung mengabaikan janji kami sebagai para saksi di hadapan-Mu. Tanggung jawab pembinaan dan pendewasaan iman bersama sebagai jemaat sering kami abaikan bagi anak-anak di sekitar kami. Karena itu kami mohon ya Allah pengasih, ampunilah dosa kami, baruilah hidup kami, agar kami mampu hidup menurut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Allah seperti dikatakan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 3, 4, 5, dan 8. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup dengan Dia. Jemaat kita angkat pujian dari nyanyian rohani nomor 107 baitnya yang pertama. Kepadamu ya Tuhan hua syukur dinyanyi. Kepadamu ya Tuhan hua syukur dinyanyian petang. Terang matahari masuk jua, Engkaulah yang tetap terang sehari-hari dan betapa besar karunia sayang-Mu yang melampaui sayang Bapa. Ya Tuhan pokok hidupku. Sebagai tanda jemaat memberlakukan petunjuk hidup baru, saya mengundang jemaat berdiri. Jemaat kekasih Kristus, setiap orang yang telah dibaptis adalah orang-orang yang telah diampuni, disucikan dan dibarui oleh Kristus. Itulah makna pembaptisan yang harus kita wujudkan secara nyata dalam hidup kita tiap-tiap hari melalui tuntunan Roh Kudus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata-senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sambil tetap berdiri, jemaat kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 137 baitnya yang pertama. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib.
karunia serta memuji rahmat-Nya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca bersama di saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Injil Markus pasal 17 ayat 1 berakhir dengan ayat yang ke-13. Matius 17 ayat 1 sampai 13. Ya, Matius 17 ayat 1 berakhir dengan ayat yang ke-13. Sebelumnya mari kita berdoa, mohon Roh Kudus dalam pembacaan kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, sucikan dan bersihkan hati-hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari Matius 17 ayat 1 sampai 13 yang diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata kepada Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Atas penyertaan Allah yang Maha Kuasa, sebagai persekutuan jemaat, pelayan dan umat, kita telah dihentar hingga telah berada pada minggu ketiga dalam perjalanan bulan Februari. Tetapi juga sekaligus atas penyertaan Allah itu, bersama-sama hari ini kita telah memasuki sekaligus memaknai perayaan Usbus Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Dan minggu sengsara yang pertama ini saya dan jemaat diajak, diingatkan untuk bersama-sama kita merenungkan, kita menghayati sekaligus kita memaknai penderitaan Tuhan Yesus dalam tapak-tapak kesengsaraannya hingga menuju Golgota dan berakhir di salib. Sesungguhnya apa yang Yesus lakukan dalam penderitaan itu
membuktikan cintanya yang tulus, cintanya yang besar kepada kita semua. Tetapi juga penderitaan itu hendak kita maknai bersama sebagai persekutuan jemaat, bahwa realita hidup yang kita jalani sampai sekarang ini tentunya tidak hanya hidup yang kita lihat, kita rasakan adalah sebuah kebahagiaan semata. Tetapi juga dalam kehidupan ini tentu ada penderitaan-penderitaan yang mewarnai perjalanan kita. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan kita seperti yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku untuk dihotbahkan dalam Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama, Matius 17 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu saudara-saudari, diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dimuliakan di atas gunung. Bahwa sebelum Yesus memulai rentetan penderitaan itu mengawalinya, ia dipermuliakan di atas sebuah gunung yang tinggi. Dan ada beberapa hal penting yang saya percaya dari bacaan firman Tuhan ini dapat kita lihat dan kita maknai secara bersama-sama di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, dikatakan dalam pembacaan ini pada awal bahwa Tuhan Yesus hanya naik ke sebuah gunung yang tinggi dengan hanya membawa 3 orang murid saja. Murid itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Bukan sesungguhnya Bapak Ibu saudara-saudari jemaat mau menunjukkan bahwa Yesus semata-mata pilih kasih, bahwa dari 12 murid Yesus itu, Yesus hanya mengasihi 3 murid ini dan karena itu ia mempercayakan mereka untuk bersama-sama dengan ia. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, dari bacaan ini mau diperlihatkan dan sekaligus dijelaskan kepada kita bahwa Yesus sedang menunjukkan sebuah pola pemuritan. Bahwa dari 12 murid Tuhan Yesus ini ada 3 murid yang telah Yesus siapkan. Ada 3 murid yang Yesus khususkan untuk melihat segala sesuatu, dan 3 murid ini akan menjadi saksi yang akan meneruskan kabar tentang siapa Yesus sebenarnya kepada murid-murid, dan selanjutnya kabar tentang Yesus itu akan dikumandangkan sampai ke ujung-ujung bumi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa pola pemuritan yang sedang dikerjakan oleh Yesus juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan saja Yesus mempersiapkan dan mengkhususkan murid-murid pada waktu itu, tetapi jemaat dan para pelayan juga, kita adalah orang-orang yang dikhususkan. Kita adalah orang-orang yang dipercayakan sebagai murid-murid yang harus menyampaikan, yang harus menyebarkan siapa itu Yesus. Harus memperkenalkan Yesus supaya banyak orang tahu, banyak orang memahami, dan banyak orang bisa mengakui dan memperlakukan tentunya apa yang Yesus teladankan dari perkataan dan tindakan-tindakannya semasa ia hidup hingga menjalani penderitaan sampai mati di salib dan bangkit sebagai seorang Allah, anak Allah yang hidup dan menang. Dan pola pemuritan itu saya percaya berawal dari diri kita masing-masing secara pribadi, dan kemudian di tengah-tengah persekutuan keluarga, dan akan membesar di lingkup di mana kita berada, bekerja, melayani dengan fungsi dan peran kita masing-masing. Tugas pemuritan itu harus selalu kita bawa sebagai orang-orang yang atasnya melalui makna penderitaan itu Yesus telah memberi diri dan hidupnya kepada kita. Kita bertugas untuk memuridkan orang lain, tentunya dengan melakukan hal-hal yang baik, membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mengandung cinta kasih, hal-hal yang mengandung pengampunan, maaf kepada orang lain.
Kita harus menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah hidup keluarga sebagai mama dan papa terhadap anak-anak kita dalam perkataan dan tindakan-tindakan kita. Terutama untuk mempraktekkan siapa itu Yesus. Untuk mempraktekkan bagaimana sesungguhnya menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus di setiap fokus dan ketekunan kita datang bersembah sujud kepada Tuhan. Di setiap jam-jam dan waktu-waktu yang kita khususkan untuk memahami firman Tuhan yang adalah alat kebenaran yang menjadi pedoman dalam langkah-langkah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua yang bisa kita lihat dan maknai dari bacaan firman Tuhan kita bahwa Yesus memilih sebuah gunung yang tinggi dan bersama 3 muridnya di sana ia mengalami sebuah perubahan kemuliaan Allah, bahwa wajahnya berubah terang seperti warna terang matahari dan pakaiannya putih bagaikan warna terang di siang hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya, mengapa Yesus memilih gunung supaya ia dan ketiga muridnya itu harus berada di sana dan ia menunjukkan siapa sesungguhnya ia dalam kemuliaan itu? Bahwa gunung, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam firman Tuhan adalah gambaran kuasa Allah yang memberikan perlindungan, gambaran kuasa Allah yang memberikan keamanan, gambaran kuasa Allah yang memberikan kemampuan dan keselamatan. Bahwa Tuhan Yesus adalah gunung batu pertahanan dan keselamatan bagi orang-orang yang mau tetap setia berharap kepadanya. Tetapi juga gunung dalam kebenaran firman Tuhan melambangkan tempat yang sangat rahasia, tempat yang sunyi dan sepi, di mana Yesus bisa menggunakan tempat itu, situasi itu supaya ia bisa berdoa. Ia bisa berkomunikasi dengan Allah Bapanya di surga. Tetapi juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa di gunung itu ia mengharapkan bahwa 3 murid ini menjadi saksi hidup. Bahwa bukan mereka bermimpi, bukan mereka berhalusinasi, tetapi benar-benar mereka melihat bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang tampak dalam kemuliaan surgawinya, dalam perubahan wajah dan jubahnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu bagian ini hendak mengajak saya dan jemaat bahwa mari kita terus percaya dan berserah kepada Yesus. Karena Yesus adalah benar-benar anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia satu-satunya tempat perlindungan kita. Dia satu-satunya gunung batu yang kokoh yang memberikan kekuatan kepada kita yang mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami kesusahan. Apapun itu wujud yang kita alami, entah ringan maupun berat, entah tiap-tiap orang maupun di tengah-tengah persekutuan keluarga rumah tangga kita, di tempat-tempat kita mengabdi, kita berkarya dan kita berjuang. Kita diingatkan, mari terus kita mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya tempat perteduhan yang akan selalu menolong dan memberikan pengharapan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya dalam bagian ini diperlihatkan bahwa dalam penglihatan itu 3 murid ini tidak hanya melihat Yesus, tetapi di sana mereka melihat Nabi Musa, mereka juga melihat Nabi Elia yang tampak dalam penglihatan itu, bahwa kedua nabi yang sangat terkenal dalam perjanjian lama ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus.
Apa yang sedang mereka bicarakan dalam penglihatan itu? Cakap-cakap apa yang mereka maksudkan untuk kita maknai pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari, Musa dan Elia adalah para nabi yang sungguh-sungguh sangat berpengaruh dalam perjanjian lama. Bahwa Musa juga memiliki kesamaan dalam peran sama seperti Yesus Kristus. Bahwa ia pernah berperan sebagai pembebas yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Sama seperti Yesus yang hadir melalui penderitaan untuk berkenan membebaskan manusia termasuk saya dan jemaat dari berbagai keterpurukan hidup, dari berbagai pelanggaran dosa, kecemaran hidup yang kita perbuat, dan hasilnya kita memiliki dan menikmati hidup sampai hari ini. Dan Nabi Elia juga adalah nabi yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama, bahwa ia adalah seorang nabi yang berkenan memulihkan ibadah yang sejati kepada umat, memperkenalkan siapa itu Yesus, bahwa ibadah yang sejati yang berkenan kepada Allah itu adalah dengan mempersembahkan hidup. Pertama-tama kehidupan kita barulah apa yang kita miliki. Dan Yesus hadir sebagai yang mewujudkan ibadah sejati itu dengan memberi diri dan hidupnya. Bukan apa yang ia punya, tetapi yang sangat berharga adalah hidupnya. Ia beri supaya kita menemukan kehidupan sejati itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan karena itu menjadi penting, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa Musa dan Elia adalah orang-orang yang telah ditetapkan menerima kasih karunia dan kemurahan Allah, dan kemuliaan Allah ada atas mereka, dan kemuliaan Allah itu meneguhkan dan memberikan pengharapan bagi mereka, dan karena itu mereka menjadi abdi-abdi Allah yang terus menguatkan orang-orang percaya pada mereka masa mereka ada dan hidup. Dan saya percaya bahwa sebagai orang-orang yang beriman, selaku para pelayan, kita juga adalah para nabi, kita juga adalah utusan-utusan Allah yang telah ditetapkan, yang telah dipilih. Dan karena itu mari kita bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya bahwa di tengah-tengah kesungguhan itu kemuliaan Allah akan selalu nampak dalam seluruh tugas dan peran kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan meneguhkan setiap umat yang kita layani, akan meneguhkan iman setiap orang-orang yang kita jumpai, yang diawali dari kehidupan kita, dari tugas dan pelayanan yang kita lakukan dari hari lepas hari. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Yesus mengatakan kepada 3 murid itu, janganlah memberitahukan apa yang mereka saksikan. Tetapi sungguh-sungguh sebenarnya perkataan Yesus itu sangat menantang pikiran dan hati nurani para murid. Sebab mereka sesungguhnya berkata di dalam hati bahwa mereka lah menjadi saksi. Bukan sesuatu yang mengada-ada, tetapi mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka telah berjumpa, dan karena itu mereka harus terus bersaksi. Perkataan Yesus tidak bisa membatasi ruang-ruang mereka untuk bekerja, untuk berkarya, untuk memperkenalkan siapa Yesus kepada orang lain, siapa Yesus kepada dunia ini. Dan itu jugalah tugas kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya bahwa memaknai usbus sengsara Tuhan Yesus yang pertama, beta dan jemaat bukan orang-orang yang tangguh, bukan orang-orang yang hidup tanpa penderitaan, tanpa kesusahan, tanpa masalah. Tapi ada saja masalah, ada saja kesusahan, ada saja penderitaan yang ketong alami sampai hari ini. Entah itu bagi tiap orang, dalam keluarga,
hidup suami istri, orang tua dengan anak, saudara bersaudara, adik kakak, tapi juga dalam tugas-tugas yang katong lalui. Bukan tanpa masalah. Tapi penderitaan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa makna salib itu mengajarkan tanda cinta kasih, kepasrahan dan ketaatan. Bahwa dengan melakukan semua itu saya percaya berat apapun penderitaan yang kita lalui dengan berpasrah, dengan taat, dengan sabar, kita akan menjadi orang-orang percaya yang teguh imannya. Kita akan menjadi orang-orang percaya yang besar pengharapannya untuk melalui segala sesuatu. Dan kita percaya dalam keteguhan, kesetiaan dan ketaatan itu Allah menjanjikan sesuatu yang permanen kepada kita. Bahwa berkat kita akan pulih dari masalah kita. Ada hasil yang akan kita petik, ada berkat yang akan kita terima. Ada jawaban yang kita dapatkan dari kepasrahan kita, dari pengharapan kita yang besar itu. Dan oleh sebab itu biarlah orang tua dan orang tua saksi pun memaknai siapa Yesus dan meneladankan itu dalam sikap dan perkataan kepada anak kekasih supaya ia tumbuh menjadi besar dalam rasa takut akan Tuhan dan berjalan pada apa yang Tuhan katakan melalui firman-Nya. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kita. Amin. Jemaat, kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 84 baitnya yang pertama. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya. Pelita yang bersih inar di dalam dunia, tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh. Alkitab yang mulia diambil seteru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki pelayanan baptisan kudus. Para orang tua dan saksi diundang berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudari dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari bersedia menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana ibadah dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat diundang berdiri. Di hadapan Allah dan jemaatnya, apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus sehingga anak ini dan semua anak-anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Kami bersedia dengan pertolongan Allah yang sukacita kami menyambut anak ini dalam persekutuan. Marilah jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia bersama-sama semua orang percaya di segala abad dan di sepanjang sejarah ini dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silahkan duduk. Bapak, Ibu, orang tua dan orang tua saksi tetap berdiri. Marilah kita mendoakan anak yang akan dibaptis ini, supaya ia memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak ini telah diterima dalam perjanjian yang kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Jemaat kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 304 baitnya yang pertama. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Jemaat kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 304 baitnya yang kedua. Kami beroleh hidup yang baka. Kami beroleh hidup yang baka dari Engkau ya Bapa yang di sorga. Dan anak ini Kau kuduskan juga, biarlah Kristus sumber hidupnya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka hidup tidak lagi untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kasihilah Kristus dan topanglah tugas-tugas kesaksian dan pelayanan gereja. Nyatakanlah hal itu dalam pemberian syukurmu hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudari jemaat. Jemaat, sambil kita memberikan persembahan syukur kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 160 baitnya yang pertama dan seterusnya. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Berilah mulutku megah hanya dalam Tuhannya. Suara bibinda penuh berita kemurahan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar oleh giat yang benar. Kasih-Ku pun milik-Nya seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Raja. Tuhan, ambil hidupku akan kurban bagimu. Ambil hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkan. Baitnya yang kedua oleh jemaat perempuan. Berilah mulutku megah hanya dalam Tuhannya. Suara bibirnya penuh berita kemurahan. Baitnya yang ketiga oleh jemaat laki-laki. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Baitnya yang keempat oleh Bapak Ibu Majelis Jemaat. Jadikan kehendakku sama dengan maksud-Mu. Berilah jantung berdebar
oleh giatnya. Baitnya yang kelima untuk kita semua. Kasihku pun miliknya, seantero diriku, kini dan selamanya. Engkau Tuhan Raja. Baitnya yang pertama, Tuhan ambil hidupku akan kurban bagimu. Hidupku akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasih-Mu menggerakkannya. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu ini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat dan di akhir dari syafaat kita bersama-sama kita akan berdoa Bapa kami. Mari jemaat kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah Bapa kami di sorga. Kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu yang besar yang telah menyertai hidup kami sebagai pribadi, dalam keluarga, maupun dalam persekutuan bermasyarakat dan berjemaat. Terima kasih bahwa atas penyertaan-Mu kami telah tiba di hari Minggu, hari Sabat Tuhan yang kudus, minggu ketiga dalam perjalanan bulan Februari. Tetapi juga terima kasih atas penyertaan-Mu, kami dimungkinkan untuk memaknai sekaligus menghayati penderitaan-Mu di usbu sengsara yang pertama ini. Bapa yang baik, kami percaya bahwa di bait-Mu yang kudus ini Engkau melihat kami semua sebagai umat-Mu yang datang bersekutu untuk berbaktikan di Kau. Kami tentu datang dengan sejumlah rasa syukur kami, rasa sukacita kami yang meluap karena kami menemukan pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang terwujud dalam banyak cara untuk memberkati hidup kami. Apakah kekuatan kesehatan, apakah kami dipulihkan, apakah kami dimampukan untuk bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kami, apakah kami terus sehat, apakah kami dilindungi selama bekerja, apakah kami berusaha dan bekerja di ladang-ladang kami, kebun-kebun kami, toko-toko kami, usaha-usaha, jualan-jualan kami di pasar, di kios-kios, menemukan atau mendapatkan hasil, atau kami menyaksikan pertumbuhan anak-anak kami memperoleh keberhasilan dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak kami. Dan masih banyak lagi kegembiraan, sukacita yang meluap dalam hati kami, yang kami balut jadi satu dan kami bawa. Pertama-tama memberi hidup kami melalui doa ini. Kami bawa tanda terima kasih kami juga melalui natsar-natsar pengucapan syukur, melalui pemberian-pemberian persepuluhan kami. Tuhan terimalah semua yang kami persembahkan. Biarlah kebaikan Tuhan yang kami saksikan terus meneguhkan iman dan percaya kami untuk melangkahkan hidup kami, untuk terus bersandar dan bersaksi bahwa Tuhan sajalah satu-satunya hal yang patut kami andalkan dan kami permuliakan dalam hidup ini. Tapi tentunya dalam kebaktian ini pula kami yang datang
dengan sejumlah persoalan, tantangan dan penderitaan yang kami alami Tuhan, yang membuat kami sedih, kami kecewa, kami putus asa, berlinang air mata. Kami percaya bahwa di tempat ini kami membawa semua itu untuk Tuhan, karena kami tahu Tuhan akan menampung air mata kami dalam kirbat-Mu. Tuhan akan mendengarkan kami, Tuhan akan menolong untuk meluputkan kami. Tuhan akan membalut kesedihan kami ganti sukacita. Dan karena itu lihatlah umat-Mu yang bersembah sujud dalam syafaat ini, dalam kekusukan mereka, dan meminta pada Tuhan kekuatan, kesehatan, pemulihan, pertolongan, kasih sayang dan berkat-berkat dari Tuhan. Jawablah mereka ya Tuhan, jamalah mereka ya Tuhan, perlihatkanlah kemahakuasaan-Mu itu, supaya penuhlah iman dan sukacita kami, agar dalam menghayati hidup ini kami semakin teguh berpengharapan bahwa apapun yang kami lalui dalam hidup ini, kami percaya Tuhan akan menolong kami melewatinya. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa untuk dua keluarga yang dilanda duka cita, karena Tuhan mengambil pulang dari sisi mereka, anak-anak yang mereka kasihi sejak dalam kandungan ibu. Tuhan memberkati keluarga Mose dan keluarga Tukli. Kami percaya bahwa ada penghiburan dan kekuatan yang Tuhan beri. Kami percaya bahwa ada cara dan jaminan berkat yang akan Tuhan beri kepada mereka, menggantikan duka cita mereka dengan sukacita dalam keajaiban, kuasa dan kemuliaan Tuhan sendiri. Biarlah mereka akan pulih dari duka cita ini dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Tetapi juga keluarga-keluarga yang atasnya, suami, istri, anak-anak, saudara-saudara mereka diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan-penderitaan yang berat, yang harus berada di rumah sakit, mengalami perawatan-perawatan lanjutan dimanapun, ataupun yang berada di rumah-rumah. Kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan mereka semua ya Bapa. Kami percaya bahwa makna penderitaan ini kami maknai di tengah-tengah situasi penderitaan umat-Mu. Kami belajar dari ketaatan, kami belajar dari kesabaran, kami belajar dari kerendahan hati, untuk selalu berpasrah diri kepadamu ya Allah. Dan kami percaya bahwa ada kemenangan yang akan diraih oleh setiap orang yang berseru, memanggil dan memohon pertolongan. Bapa yang baik, dalam kebaktian Usbus Sengsara pertama ini dilakukan juga akta pelayanan baptisan kudus terhadap anak kekasih kami Charles Gatwin Luklai. Diberkatilah anak ini ya Tuhan. Biarlah seluruh masa-masa pertumbuhannya dari kecil hingga kedewasaan sepenuhnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati orang tua dan para saksi supaya mereka akan mewujudkan tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan kepada anak-anak ini dalam keteladanan hidup yang berkenan sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah anak ini akan menjadi anak yang dipenuhi kasih karunia, meterai Tuhan, menerima anugerah keselamatan, hidup dan menjalani semua yang Tuhan percayakan dalam berkat dari masa-masa pertumbuhannya hingga ia dewasa. Kami juga berdoa ya Allah ya Tuhan kami, bagi kehidupan kami semua dalam perkumpulan-perkumpulan terhadap pelayanan bergereja, secara khusus tanggung jawab kami di Jemaat GPM Wakarlili untuk menjadi tuan rumah pelaksana persidangan klasis ke-39. Tuhan menyertai semua panitia yang telah dipercayakan untuk mensukseskan kegiatan ini dalam tanggung jawab yang telah diserahi. Tuhan memberkati mereka mulai dari kepanitiaan inti sampai kepada seksi-seksi dengan tugas-tugas mereka dalam masa-masa persiapan ini. Tuhan beri kekuatan, kesehatan, Tuhan beri semangat dan sukacita supaya tiap-tiap orang akan mengambil peran dengan baik untuk melakukan semua tanggung jawab ini, sehingga pada waktunya seluruh proses pelaksanaan persidangan klasis itu dapat berlangsung dengan baik. Kami berdoa kepada kami semua sebagai jemaat
Tuhan memberkati sebagai tuan rumah supaya kami dapat menyambut momen gerejawi ini dengan kasih karunia dalam kecukupan anugerah berkat yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga pada waktunya pesta iman itu akan diselenggarakan dalam nada sukacita dan ungkapan sorak-sorai, karena Tuhan berkenan memberkati apa yang kami upayakan, apa yang kami gumulkan, apa yang kami lakukan, semata-mata bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa juga kepada majelis pekerja klasis sebagai penanggung jawab, Tuhan memberkati mereka, supaya dalam amanat panggilan pelayanan ini pada waktunya seluruh pelayanan itu dapat berlangsung dengan segala baik. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa bagi kami semua sebagai para pelayan yang ada di jemaat-Mu ini. Berkati majelis jemaat, para pengurus unit, pengurus wadah-wadah pelayanan, badan-badan pembantu, semua kami yang mengambil peran di tengah-tengah jemaat ini maupun dalam kebaktian-kebaktian persekutuan jemaat ini dengan talenta dan karunia yang Tuhan beri kepada kami. Tuhan, biarlah atas anugerah-Mu kami terus melayani dalam kesabaran, dalam kesetiaan, dalam ketekunan, ketaatan. Kami mau menghambakan diri sama seperti-Mu ya Yesus dalam memaknai penderitaan ini. Kami percaya bahwa apa yang Engkau teladankan dalam ketaatan-Mu kepada Bapa, menerima tanggung jawab yang berat dalam penderitaan ini. Kami percaya bahwa tantangan-tantangan pelayanan kami lewati, tetapi Tuhan akan menolong kami sehingga semua itu akan kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Allah akan turun memenuhi hidup tiap-tiap orang, keluarga, rumah tangga. Terima kasih Bapa, semua umat-Mu yang berjuang di mana saja, kasih karunia, berkat dan keselamatan menjadi bagian kami semua, supaya biarlah dengan semua itu kami memuliakan Tuhan. Kami juga ikut berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, dari pusat, provinsi sampai ke daerah kami, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kecamatan Mua, Desa Wakarleli. Biarlah Tuhan berkenan memberkati para pemimpin-Mu dalam memimpin seluruh rakyat dan masyarakat ini. Karuniakanlah kepada mereka semua yang mereka butuhkan untuk menjalani tanggung jawab ini, supaya akan ada damai sejahtera, akan ada kasih dan sukacita, bahkan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa, di tengah-tengah daerah dan di negeri kami ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami pada kesempatan ini. Kami sadar bahwa sebagai manusia kami berdosa, ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengakhiri syafaat kami. Kami mau berdoa Bapa kami bersama-sama, demikian bunyinya. Bapa kami di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kita menyanyi sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 111 baitnya yang pertama dan kedua. Tinggal sertaku kawanku kudus. Tinggal sertaku kawanku kudus. Telah firman, jangan jalan terus, tiada tolongnya, hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Hariku surut seperti air laut. Hariku surut Seperti air laut, hormat dan aman hilang dalam
Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan kudus telah mengingatkan kita bahwa kita telah menerima kasih karunia Tuhan yang telah memilih kita untuk diselamatkan dan menjadikan kita umat-Nya, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Arahkanlah seluruh kehidupan jemaat kepada Tuhan dan mari terima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Tuhan menyinari saudara-saudari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudari kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari damai sejahtera. Amin. 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 Kebaktian kita selesai jemaat dimohon duduk. Mari kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, selamat memaknai usbus sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat. Shalom.